2-0 Chelsea harus tunduk dengan Ipswich Town. Pertandingan di matchday 19 ini berhasil membuat akhir tahun gue kurang happy guys. Seharusnya kita bisa menang, tapi ya memang sepak bola itu nggak ada yang pasti ya. Nah, di segmen kali ini gue bakal merating 11 pemain dan 1 manajer dari performa mereka di matchday 19. Balik lagi bareng gue, Nanda Sugiono, di segmen RTP, Rate the Player. Oke, langsung aja kita mulai. Tetap di channel Bridge of Blue. Come on Blues. Biar gak bosen, gue bakal shuffle pemainnya pakai wheels. Yuk, mari kita mulai. Yang pertama itu ada Joe Felix. Felix akhirnya bisa dikasih kepercayaan untuk menjadi starting line up pada matchday 19 ini. Sejak awal pertandingan menurut gue Felix cukup meyakinkan. Beberapa pergerakannya berhasil mengancam gawang Ipswich. Bahkan dia sempat bikin gol, cuma sayangnya dianulir karena VAR. Yang itu juga sebenarnya kontroversial ya. Nah, sejak golnya dianulir ini permainannya jadi sangat emosional. Dia nggak peduli dengan setup play lagi. Dia cuma mau maju ke depan dan berusaha drive ke dalam opposite box. Felix nih kelihatan banget berusaha keras ya buat membuktikan dirinya layak menjadi starting line up. Cuma sayangnya jadinya banyak peluang yang terbuang sia-sia. Banyak passing-passing yang salah, waktu bermainnya juga jadi prematur. Dia diganti di menit ke 55. Buat gue aksi Felix di matchday 19 ini gue kasih kartu kuning. Karena spiritnya yang sangat militan, cuman sayang keberuntungan gak berpihak sama Felix. Yang kedua kita spin dulu, Enzo Fernandez. Buat gua matchday ini Enzo mainnya jelek. Gol kedua memang bukan pure kesalahan Enzo, karena saat itu dia sedang attack transition, otomatis dia harus mengamankan posisi di setengah lini serang. Cuma terlepas dari gol kedua, permainan Enzo ini menurut gue di matchday 19 ini kurang berkembang ya. Itu udah 3 pertandingan terakhir dia kehilangan touch-nya. Gue kasih kartu merah buat Enzo Fernandez. Ini buat True Blue yang mau justice for Enzo, dipersilakan ya di kolom komen di bawah ya. Kita lanjut yang ketiga, Colwill. Langsung aja nih, Colwill dan Tosin deh, langsung 2. Defense-nya berantakan. Ini lebih parah dari pertandingan melawan Fulham. Gue berharap tadinya 2 defender ini bakal santai-santai aja, nggak terlalu gerasak-gerusuk, tapi ternyata tidak begitu guys. Ya karena mereka telat mengcover areanya, terus juga nggak on point, selalu ketika di counter attack mereka juga bingung. Gol kedua ini oke lah karena memang sedang transisi ya. Jadi memang ketika attacking transition ini memang posisi central defender dalam Maresca Ball ini harus maju ke depan ya buat mengalirkan bola menuju ke lini serang gitu. Cuma buat gol pertama 2 center back ini gue merasa cukup anggap enteng serangan-serangan Ipswich ya. Jadi gol pertama ini gue rasa ada andil 2 defender ini yang nggak bisa ngeblok passing-passingnya dari pemain Ipswich ya, sehingga Liam Delap tuh bebas berkeliaran di opposite box dan akhirnya terjadi penalti. Menurut gua nggak bisa kalau mau jadi world class team itu bermain kayak melawan Ipswich. Jadi semua lini termasuk defender tuh harus sangat-sangat aware ya betapa bahayanya serangan-serangan dari lini depan tim lawan. Buat Colwill dan Tosin itu gue kasih kartu merah di pertandingan ini karena memang sangat berantakan dan setup defense-nya juga sangat-sangat gak bagus. Oke, berarti sekarang yang kelima ya. Kita spin dulu. Nah, sambil spin nih buat kalian yang suka sama segmen ini jangan lupa buat likes dan share ya guys. Jangan lupa juga buat subscribe BOB biar makin banyak yang bisa kumpul di sini ya. 5 itu ada Caicedo, performanya udah lebih mending daripada match melawan Fulham. Cuma masih ada kehilangan bola, masih ada kalah duelnya, beberapa kali coverage areanya juga kedodoran. Tapi lumayan impact di pertandingan ini, bisa merangsek ke depan.
dan membantu lini tengah Chelsea buat lebih menyerang. Nah, Caicedo di pertandingan melawan Ipswich ini gue kasih kartu kuning. Ini udah 2 minggu nih Caicedo nggak dapat kartu hijau guys. Ayo dong Caicedo, minggu depan mesti wajib kartu hijau. Oke, kita lanjut ya, spin lagi. Yang keenam nih ada Cucurella. Cucurella beberapa kali ini mendapat peluang karena pergerakannya ya memang bagus banget. Cuma dia memang belum ngeblend sama Felix, tapi kelihatan banget dia effort buat ngeblend sama Felix dan work rate-nya tuh tinggi banget. Markingnya juga ciamik. Buat gue Cucurella di pertandingan lawan Ipswich ini diganjar kartu kuning ya. Next, itu ada Jorgensen. Pertandingan melawan Ipswich ini adalah pertandingan keduanya Jorgensen di Premier League. Cuma sangat disayangkan harus ternoda dengan 2 gol ke gawangnya Jorgensen. Yang pertama harusnya menurut gue itu nggak penalti karena gue udah nonton tayangan ulangnya berkali-kali tuh nggak ada kontak dikit pun ke Delap, tapi mungkin yang dilihat sama para officer di lapangan itu berbeda ya. Mungkin dengan adanya upaya Jorgensen buat menghalau Delap itu udah cukup buat mereka buat calling penalti untuk Ipswich. Kalau untuk gol kedua memang itu adalah kelemahannya goalkeepernya Chelsea. Jadi memang goalisnya kita ini sangat kewalahan ketika dikasih bola-bola pressing ya. Maresca harus bisa nge-break gimana supaya goalkeeper kita ini bisa bagus melawan bola-bola pressing ya. Buat Jorgensen di pertandingan kali ini gue kasih kartu kuning. Dan dia menurut gue masih layak buat dimainkan melawan Palace di next match. Next ada Disasi. Ini dia biang keroknya guys. Buat gue Disasi ini bener-bener back mediocre, back yang selalu melakukan blunder, permainan juga nggak jelas. Sudah dari tahun lalu gua sudah sangat-sangat khawatir ketika Disasi ini main. Ini udah saatnya Disasi ini dibuang, diganti aja. Either itu mau loan, mau permanen transfer, terserah. Yang penting dia nggak bermain lagi di first team player. Kalau bisa dia di U21 aja lah. Masih banyak back-back muda kita di Cobham yang bisa mendapatkan waktu bermain dan menjadi starting line up di first team. Tuh ada Alfie Girklis yang sekarang lagi dipinjemin ya. Terus juga Januari ini bakal datang Aaron Anselmino, tuh pemain muda Chelsea yang saat ini sedang dipinjamkan ke Boca Junior ya dari awal musim. Jadi sebelumnya dia emang udah di Boca Junior, dibeli kemudian dipinjamkan lagi. Nah ini dia di Boca Junior sendiri tuh top chair banget, bermain 18 match tuh menyumbang 2 gol dan 3 assist. Ini dia defender loh guys, dan baru berumur 19 tahun. Nah gue yakin masa depannya Anselmino ini bakal cemerlang di skuad mudanya Maresca ya. Disasi menurut gue udah saatnya diganti, udah dan mesti cepet dibuang pemain kayak begini sebelum pada nggak mau terima ya. Ini Disasi gue kasih kartu merah bottom buat dia nih, karena dia melakukan kesalahan, blunder, defense nggak jelas, mainnya juga nggak penting, nggak ada impactnya. Kartu merah bottom fix. Oke, selanjutnya Kuku ini juga sama, straight red card, buang aja di Januari. Gua udah nggak mau melihat pemain kayak Kuku ini ada di starting line up. Menurut gua ini orang nggak ada semangatnya, nggak mau bermain terbaik buat Chelsea, impactnya juga nggak ada. Buat gua Kuku dan harus dijual ya. Next, ini ada Madueke. Mirip kayak Felix, Madueke ini perjalanan juga panjang buat sampai ke starting line up di pertandingan melawan Ipswich ya. Madueke menurut gue cukup firm dan dia tahu tugas utamanya di sayap kanan. Sayangnya ini nggak bisa di backup dengan Disasi. Dia nggak bisa memaksimalkan serangan karena harus banyak turun ke belakang, ngebantu defense. Passing, dribblingnya Madueke di game ini gue acungin jempol. Menurut gue dia layak jadi starting lagi ya di pertandingan melawan Palace. Gue kasih kartu kuning buat Madueke di pertandingan ini. Oke, next player itu ada Palmer. Nah ini Palmer nih butuh bantuan guys. Dia nggak bisa sendiri ngegendong Chelsea. Kita tahu gimana skillnya Palmer dan effortnya untuk ngebantu tim, tapi dengan kegagalan transisi, passing yang lepas, defense yang kropos,
Itu pasti Palmer nggak bisa memaksimalkan tugasnya di lini depan. Jadi dia butuh bantuan dari semua lini, dari lini defense, dari lini tengah sampai lini winger, itu mesti bener-bener padu dan jangan melakukan kesalahan ya. Nah buat gue di pertandingan melawan Ipswich, Palmer nih dapat kartu kuning karena dia sempat mencetak beberapa opportunity, cuma memang kurang maksimal ya. Ini buat kalian yang merasa Palmer mungkin di kartu merah atau harusnya ada di kartu hijau, langsung komen di bawah guys ya. Oke, yang terakhir ini ada Enzo Maresca. Gue tahu Maresca banyak melakukan kesalahan dalam rotasi di pertandingan melawan Ipswich, termasuk pergantian pemain. Menurut gue pergantian Felix di game ini tuh prematur banget. Harusnya Maresca bisa lebih percaya sama Felix dan lini depannya tuh 10-20 menit lagi ya. Mungkin di sekitar 75-an itu baru bisa diganti. Dan kesalahan terbesar Maresca di pertandingan ini adalah merotasi Disasi menjadi starting line up di sebelah kanan. Yang gue sebutin dari musim lalu, gue selalu khawatir kalau Disasi ini main guys, karena itu fragile banget dan rentan banget blunder. Terbukti Disasi ini selalu jadi bom waktu buat Chelsea. Udah finish dan tolong dijual. Cuma kalau gue lihat sisi positifnya Maresca, ini dia mau mendengarkan masukan dari para fans. Dia mau merotasi pemainnya setelah melihat dari pertandingan ke pertandingan, mereview lagi mungkin kinerjanya dan mendengar juga masukan dari fans ya. Nah gesture ini menurut gue harus dikasih jempol besar lah. Gue kasih Maresca ini antara kartu kuning dan hijau ya. Karena gue masih percaya Maresca ini bisa membalikan keadaan, membawa Chelsea lagi ke jalur kemenangan. Nah ini berikut rating pemain Chelsea di matchday 19 melawan Ipswich. Kalian bisa lihat grafiknya di sini guys. Kebanyakan dari mereka masih berada di zona merah ya, karena memang performa Chelsea di 3 pertandingan terakhir ini sangat melempem. Kita kecewa, kita juga nggak happy di akhir tahun ya. Jauh dari harapan kita, nggak kayak di awal musim yang menggempur pertahanan lawan dan juga bikin gol-gol yang cantik gitu ya. Nah semoga aja di matchday 20 melawan Crystal Palace tanggal 4 nanti tuh bisa gacor lagi. Kita bisa balik lagi ke jalur kemenangan. Oke, sekian Rate the Player versi gue. Kalau kalian ada yang nggak sependapat, silakan langsung komen di bawah. Tulis kenapa pemain itu harus masuk ke zona warna yang kalian harapkan. Buat kalian yang suka sama episode ini, jangan ragu buat likes, komen, dan share video ini biar gue makin semangat bikin segmen kayak gini. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe di bawah ya, biar makin banyak True Blue yang kumpul di sini. Dan bantu gue buat nembusin 1000 subscriber supaya gue bisa makin semangat bikin konten di channel ini. Semoga episode ini bermanfaat dan menghibur para True Blue di kekalahan-kekalahan kita di akhir tahun ya. Selamat tahun baru 2025. Tahun baru, semangat baru. Keep the blue flags flying high, up the Chelsea.